Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat dan limpahan kepada kita semua sehingga pada siang hari ini alhamdulillah kita masih dapat menyaksikan kembali sedikitnya dalam melaksanakan kewajiban kita ini belajar dan mengajar. Untuk itu, mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan proses pembelajaran kita senantiasa diberikan kemudahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kami minta kepada ketua kelasnya untuk dapat memimpin doa sebelum pembelajaran kita mulai. Silakan. Semua siap. Berdoa dimulai. Baik, sebelum saya memulai pembelajaran kita kali ini, terlebih dahulu saya cek dulu kehadirannya ya. Siapa-siapa yang tidak masuk, ketahui kenapa kita masuk ke yang pertama. Baik, 12 IPA 4. Amelia Sari, Angga Primanda, Anissa, Astuti, Bella Julia, Cantika, Landi, Desi Savitri, Dewi Ahreni, Dian Pratama, Dina Ayu Arnada, Emi Puji Lestari, Ervin Andayani, Febriani, Gilang, Gali, Indri Maharani, Titi Sonia, sakit. Baik, berarti yang tidak masuk Titi Sonia ya? Ya, Pak. Sakit ya? Ada yang tahu yang sakit apa? Matanya sakit bawaan gitu, Pak. Oh, sakit bawaan maksudnya? Dia tuh sering check up ke dokter gitu. Oh, jadi memang ada penyakit dalam yang sudah mengetahui tubuhnya ya, gitu ya. Yang kita doakan mudah-mudahan teman kita Titi Sonia ini segera diangkat penyakitnya dan bisa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa bertemu dan bersama kembali kita dalam belajar di Indonesia. Amin. Baik. Tolong dilihatlah kalau ada sampah dulu sebelum kita mulai pembelajaran. Kalau diambil, kalau ada sampah-sampah yang berikan kembali dulu. Silakan. Kalau ada sampah yang habis, silakan diambil dan dibuang sampai depan. Cepat. Dah, sudah bersih. Silakan dibuang sampah. Jangan kita lagi. Kamu ini. Silakan. Baik, cepat. Kalau sudah, silakan. Duduk di tempat duduknya masing-masing. Baik, terima kasih. Baik. Sebelum saya melanjutkan materi yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini, kemarin masih ingat pelajaran kita yaitu tentang kewajiban beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus bersyukur dan berbuat baik kepada sesama.
Kemarin saya jelaskan, saya mau tahu, masih ingat nggak apa yang saya jelaskan kemarin? Coba, siapa yang tahu angkat tangan? Apa itu ibadah? Ya, silakan. Siapa namanya? Balis Oriento. Ya, silakan. Ibadah adalah segala sesuatu yang baik yang hanya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, segala sesuatu yang sifatnya baik yang hanya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah itu pengertiannya dua. Ibadah itu perbuatan yang baik dikerjakan, diniat disandarkan hanya kepada Allah, maka itu akan bernilai ibadah. Baik. Dalam materi kita kemarin ini, kewajiban beribadah dan bersyukur dan berbuat sama manusia. Landasannya kemarin yaitu pada ayat atau surah Al-Luqman ayat 13-14 ya. Ya. Mudah-mudahan masih ingat. Siapa yang masih ingat apa isi kandungan surah Al-Luqman ayat 13-14? Silakan katakan. Ya, namanya. Silakan. Orang tua wajib menanamkan ajaran agama Islam kepada putra-putri. Ya. Orang tua wajib menanamkan ajaran agama Islam kepada putra-putrinya sejak dini. Satu lagi saya minta. Ya, silakan. Syirik adalah dosa yang paling besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, syirik adalah merupakan dosa yang paling besar pada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Karena alhamdulillah artinya kalian masih ingat materi yang saya sampaikan kemarin. Dan pada kesempatan kali ini kalian sudah lihat layar di depan dari papan tulis yaitu iman kepada hari akhir. Baik, sebelum kita melanjutkan materi kita, saya ingin bertanya, apa yang kalian pahami tentang beriman kepada hari akhir? Coba, siapa yang berani? Ada? Hah? Apa yang kalian pahami tentang iman kepada hari akhir? Iman kepada hari akhir itu termasuk rukun apa? Rukun iman. Iman yang kelima. Yang keenam? Iman kepada baik. Baik pada anak-anak. Adapun manfaat kita mempelajari materi yang akan kita sampaikan pada kesempatan itu iman kepada hari akhir, supaya kita senantiasa mawas diri dalam berbuat dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena pada saatnya nanti kita akan semuanya mati. Ya, mati adalah termasuk bagian daripada kiamat. Itu yang perlu kita lakukan. Jadi dengan adanya kita beriman kepada hari akhir, maka kita harus berhati-hati dalam berbuat dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kita yakin suatu saat nanti kita akan mati dan kita akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita selama hidup di dunia. Baik, itu ya. Jadi materi kita pada kesempatan kali ini yaitu iman kepada hari akhir. Baik, kita lihat. Adapun kompetisi dasar, ya, materi kita pada kesempatan kali ini, yang pertama meyakini terjadinya hari akhir. Itu kompetisi pertama atau KD. Yang kedua berperilaku jujur, tanggung jawab, ya, terus dan berbuat adil sesuai dengan keimanan kepada hari akhir. Dan yang ketiga menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada hari akhir. Dan yang keempat meyakini kaitan antara beriman kepada hari akhir dengan perilaku jujur, tanggung jawab dan berbuat adil. Itu kompetisi dasar yang harus kita capai. Kemudian adapun tujuan pembelajaran kita, setelah kita mempelajari ini, yaitu iman kepada hari akhir, siswa atau peserta didik harus mampu yang pertama meyakini terjadinya hari akhir.
Ya, jadi harapan Bapak setelah kita pelajari tentang hari akhir ini, kalian harus ada kemampuan untuk meyakinkan diri kita bahwa akan terjadi suatu saat nanti akan terjadi hari akhir atau hari kiamat. Yang kedua, setelah kita mempelajari materi kita ini, siswa diharapkan berperilaku jujur, ya, tanggung jawab dan berbuat adil sesuai dengan iman kepada hari akhir. Tuh. Kemudian yang ketiga, menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada hari akhir. Dan yang keempat atau terakhir, menyajikan kaitan antara beriman kepada hari akhir dengan berperilaku jujur, tanggung jawab dan berbuat adil. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita. Kalian diharapkan setelah kita mempelajari materi ini, kalian mampu menerapkan 4 tujuan pembelajaran ini. Siap ya? Oke, untuk itu kalau diperhatikan nanti Bapak akan menjelaskan. Selanjutnya, nah ini sebelum kita memulai itu ada tadarusan 5 sampai 10 menit. Ya, kan? Nah, untuk itu pada kesempatan kali ini saya minta kalian kita baca satu surat saja, yaitu surat An-Nas. Bersama-sama. Ulang sekali. Sebelum kita memulai, kita diharuskan untuk tadarusan 5 atau 10 menit. Ini adalah merupakan program Gubernur Lampung Mengaji. Ya, jadi kita diharuskan sebelum kita memulai pembelajaran lebih lanjut, kita harus biasakan membaca ayat Al-Quran 1 surat atau 2 surat sebagai pelaksanaan program Gubernur Provinsi Lampung, yaitu Lampung Mengaji. Pak? Ya, oke. Baik. Lanjut. Ya. Ada ketentuan belajar yang harus kalian ikuti pada pembelajaran kita kali ini, yaitu beriman kepada hari akhir. Yang pertama, ketentuannya, setiap siswa yang mampu mengeluarkan pendapatnya maka akan diberi nilai. Ya Pak. Jadi kalau nanti ada pertanyaan disuruh jawab, siapa yang bisa menjawab, siapa yang berani menjawab akan Bapak beri nilai. Ya, kami sudah siapkan penilaiannya. Yang kedua, jika dalam sesi berpendapat, perhatikan, tidak ada siswa yang berpendapat, maka guru berhak menunjuk siswa untuk mengeluarkan pendapatnya. Jadi pada waktu sesi berpendapat, kalian tidak ada yang berpendapat, maka Bapak berhak menunjuk salah satu dari kalian untuk berpendapat. Mau? Kalau nggak disuruh berpendapat, jadi kalau pertanyaan nanti silakan menjawab. Siap ya? Oke. Yang ketiga, setiap siswa yang diminta untuk berpendapat harus berani mengeluarkan pendapatnya. Ya, jadi setiap nanti Bapak tunjuk untuk mengeluarkan pendapat harus berani memberikan pendapat. Jangan takut salah. Namanya kita belajar, harus belajar. Tapi Bapak ingin bahwa kalian itu berani mengeluarkan pendapat. Ya, sesuai dengan materi yang akan kita pelajari. Yang keempat, yang terakhir, setiap berpendapat harus dengan berdiri. Oke, angkat tangannya, nanti langsung saya tunjuk berdiri, baru ngomong atau menyampaikan pendapatnya. Paham? Oke, paham. Kemudian selanjutnya,
Di sini Bapak menyuruh kalian untuk mengamati gambar yang akan saya tampilkan, ya, yang akan saya tampilkan nanti, dan kita akan berdiskusi mengenai gambar yang Bapak tampilkan. Ya, paham? Oke, kita lihat. Iya, ini gambarnya. Ya. Tolong diamati gambar 4 ini. Yang pertama itu gambar tentang gempa bumi. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, timbangan atau berngapura di peradilan. Ya, jadi 4 gambar itu saya minta kalian untuk berdiskusi, untuk memberikan suatu tanggapan mengenai gambar ini berkenaan dengan tema kita atau pelajaran kita pada hari ini, itu beriman kepada hari akhir. Untuk itu, untuk melaksanakan pengamatan ini, kita berdiskusi. Kami minta kalian bentuk kelompok seperti kelompok kita yang sudah pernah kita bentuk. Silakan, 4 kelompok ya. Ya, isinya ada yang 4, ada yang 5. Saya minta kesan kalian ya untuk berdiskusi, karena ini akan Bapak mengambil nilai kalian dalam penilaian berdiskusi atau kerjasama antar kelompok. Ya, paham? Karena dalam penilaian itu ada penilaian sikap, ada penilaian keterangan di sinilah Bapak lihat siapa yang bisa bekerja sama dengan kelompoknya dalam memecahkan suatu masalah. Dan kelompok 1, ya, tolong diperhatikan, jangan ini, ya, tolong diserius, ya, tolong kalian berdiskusi. Saya minta kalian mengeluarkan pendapat kalian mengenai 4 gambar ini sesuai dengan materi pembelajaran kita, yaitu beriman kepada hari akhir. Ya, silakan. Ya, kami bersyarat kasih 15 menit. Ya, waktu 15 menit. Ya, setelah itu kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Ya, yang diwakili 1 orang yang sebagai juru bicaranya. Ya, silakan. Selama 15 menit waktunya. Ya, silakan. Ya, silakan ditulis di buku hasil pendapat kalian supaya nanti ketika membacakan tidak berbata-bata ya. Jadi sudah disiapkan 15 menit. Sekarang sudah berjalan 5 menit, berarti 10 menit lagi. Baik, silakan. Ya. Diskusi. Silakan. Saya harapkan kalian serius bisa mengungkapkan pendapat kalian tentang gambar yang Bapak tampilkan. Waktu 35 menit. Silakan segera ditulis pendapat kalian sesuai dengan hasil diskusi kelompok masing-masing. Belum? Oke. Kasih waktu dikit. Bentar lagi. Kelompok 1 gimana? Kelompok 1 sudah? Belum. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Lagi. Kelompok 4? Oke, silakan, kerjakan. Ya, silakan ditulis di bukunya biar nanti pada waktu menyampaikan pendapat kalian ya tidak berbata-bata ya.
jelas apa yang kalian sampaikan, supaya kawan kalian bisa mendengarkan dengan baik, dan nanti kelompok lain boleh memberikan atau suatu tanggapan atas pendapat kelompok yang lain. Nah, silakan nanti ya, kalau kalian ada yang ingin ditanyakan atau kalian tanggapi dari pendapat kelompok yang lain, silakan. Bagaimana? Sudah selesai? Nah, sudah semuanya? Sudah semua. Oke, baik. Kalau sudah selesai semua, ya tolong persiapkan dan persiapan caranya masing-masing kelompok supaya siap-siap. Yang ditunjuk kelompok menyampaikan hasil diskusinya, juru bicaranya silakan berdiri dan membacakan hasil diskusi kelompoknya mengenai gambar yang Bapak tampilkan di depan ini yang berkenaan dengan materi kita, yaitu beriman kepada hari akhir. Ya, sudah siap? Kita mulai dari kelompok berapa dulu? Oke, kelompok 1 ya. Ya baik, juru bicara kelompok 1 kami silakan untuk berdiri menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Primanda, perwakilan dari kelompok 1. Menurut pendapat kami, makna dari gempa bumi jika dikaitkan dengan hari akhir merupakan salah satu kiamat kecil atau kiamat kubra. Gempa bumi yang Tunggu dulu. Gimana kalau kita ini ya, kita izin, kita waktu juru bicara menyampaikan kita buka masker ya. Makanya supaya apa yang disampaikan jelas mendengarnya ya. Yang juru bicaranya juga ketika menyampaikan hasil isunya lainnya tetap ya pakai masker ya. Ya oke, silakan. Ya, ditarik aja ke bawah seperti Bapak. Ya, silakan. Diulangi. menurut pendapat kelompok 1 mengenai gempa bumi, makna dari gempa bumi jika dikaitkan dengan hari akhir adalah gempa bumi merupakan salah satu kiamat kecil atau kiamat kubra. Gempa bumi yang sering terjadi membuat manusia dapat kembali introspeksi diri bahwa tidak ada seseorang yang dapat menghindar ketika bumi hancur pada hari kiamat. Gempa bumi yang sering terjadi tidak ada yang dapat mencegahnya, maka tidak ada yang dapat mencegah gempa bumi ketika hari kiamat nanti. Baiklah, bagaimana? Kelompok lain jelas ya apa yang disampaikan kelompok 1 bahwa saya sampaikan ini, saya tarik kesimpulan yang disampaikan bahwa kelompok 1 berpendapat bahwa gambar 1 yang dikomentari ada merupakan gempa bumi, itu ada merupakan tanda-tanda kiamat kecil. Dan itu pasti akan terjadi dan tidak ada satupun manusia yang bisa mencegahnya. Ya, paham ya? Itu baik. Itu pendapat kelompok 1. Kita lanjutkan ke kelompok 2. Silakan kelompok 2. Juru bicara silakan ya, sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang hujan meteor. Makna dari hujan meteor itu merupakan salah satu kiamat kubra, karena tidak ada satupun yang dapat menghindari dari pelemparan batu-batu langit itu. Maka dari itu kita harus beriman kepada hari akhir agar kita sebagai manusia selalu taat kepada ajaran Allah. Hujan meteor juga merupakan salah satu tanda-tanda akhir zaman. Itulah pendapat dari kelompok 2. Baik, terima kasih. Kelompok 2 telah menyampaikan pendapatnya tentang tadi gambar kedua, yaitu tentang hujan meteor. Ya, jadi hujan meteor ini sama pendapat 2 dan kelompok 2 juga mengatakan bahwa ini adalah tanda-tanda hari kiamat kecil, dan tidak ada satupun orang yang bisa menghindari lemparan batu-batu meteor ini. Ya, ini mengatakan kita bahwa kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita nanti adalah orang-orang yang dianggap Allah beriman kepada di akhir. Baik. Itu pendapat kelompok 2. Baik, kita lanjut ke kelompok 3. Kami persilakan juru bicaranya untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin menyampaikan pendapat tentang Gunung Meletus. Makna dari Gunung Meletus juga merupakan
tidak bisa untuk menghentikan. Maka dari itu, semua bencana alam yang terjadi di bumi ini adalah rencana Allah agar kita selalu mengerjakan segala perintahnya dan menjauhkan apa yang dilarangnya. Baik, itu pendapat kelompok tiga. Ya, sama juga kelompok tiga berpendapat bahwa gunung meletus ini adalah salah satu tanda kiamat kecil, dan tidak ada satupun orang yang bisa menghentikan letusan gunung itu. Manusia hanya bisa memperkirakan kapan terjadinya gunung itu meletus. Oleh karena itu, sebagai pendapat kedua tadi kita harus apa tadi? Kita harus selalu mengerjakan segala Ya, mengerjakan kebaikan. Ya. Oke, itu pendapat kelompok tiga. Yang terakhir kelompok empat. Ya, kami persilakan juru bicara dari kelompok empat untuk menyampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Satitri dari kelompok 4 ingin menjelaskan pengadilan. Percayalah bahwa setelah hari kiamat bahwa di akhirat nanti akan ada perhitungan amal perbuatan kita. Singkat dan padat. Kita harus yakini bahwa setelah nanti kita selesai di dunia ini, setelah terjadi kiamat nanti, entah itu kiamat kecil atau kiamat kubro, nanti akan di akhirat itu ada peradilan Allah. Yang akan kita pertanggungjawabkan adalah perbuatan kita selama hidup di dunia. Jadi ini Bapak tampilkan gambar timbangan, buku dan palu. Timbangan ini artinya melambangkan pengadilan, ya, pengadilan. Bisa nanti kita akan diadili oleh Allah Subhanahu Wa Taala seluruh umat manusia untuk diminta pertanggungjawabannya selama hidup di dunia. Baik, dari sini kita sudah sama-sama mendengarkan dari pendapat empat kelompok. Barangkali dari kelompok yang lain ada yang menanggapi kelompok yang lainnya dari hasil diskusi masing-masing? Ada? Sebelum kita simpulkan, ada yang menanggapi? Nggak ada? Jelas semua? Ya, kalau yang sudah jelas semua, sudah paham, insya Allah kita masuk ke materi selanjutnya nanti. Setelah ini, mudah-mudahan kalian mudah memahaminya. Baik, sebelum kita mengakhiri hasil diskusi kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Kami minta salah satu di antara kalian, siapa yang berani untuk menyimpulkan hasil diskusi kita pada hari ini, atau yang mengenai gambar yang Bapak tampilkan ini. Ayo angkat tangan, berdiri, dan sampaikan kesimpulannya. Siapa namanya? Evin Handayani. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin menyampaikan kesimpulan dari keempat gambar tersebut. Dari 4 gambar tersebut adalah merupakan tanda-tanda kiamat sugro atau kiamat kecil, dan itu semua sudah terjadi, dan suatu saatnya nanti akan terjadi kiamat kubro atau kiamat besar, dan manusia akan mati semua, dan itu bukan akhir kehidupan, tetapi itu awal kehidupan yang abadi, yakni di akhirat. Dan di sana kita diadili untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita selama hidup di dunia, dan di sana akan diberikan ganjaran perbuatan kita selama hidup di dunia dengan seadil-adilnya. Oleh karena itu, dengan beriman kepada hari akhir, maka kita akan selalu berhati-hati dalam perbuatan kita. Itulah kesimpulan yang Terima kasih. Ya, kalian sudah mendengar semua tadi. Dari kesimpulan yang disampaikan dari kelompok 4 ya. ya, Pak. Dari kalian kelompok lain ada yang mau menyempurnakan kesimpulan tersebut? Sudah jelas? Jelas ya? Baik. Ya, dari hasil kesimpulan yang disampaikan kelompok tadi, Bapak ambil intinya bahwa 4 gambar ini, 1, 2, 3 ini akan terjadi, dan ini adalah merupakan tanda-tanda kiamat kecil, dan ini akan pasti terjadi, ya. Dan semuanya setelah ini terjadi akan ada namanya kiamat kubro.
kubro. Dan setelah kiamat kubro nanti semua makhluk yang ada di muka bumi ini yang bernyawa akan mengalami kematian. Dan ingat seperti tadi kelompok 4 sampaikan bahwa setelah kehidupan di dunia ini bukan berarti berakhir kehidupan, tetapi kita akan melanjutkan kehidupan kita yang kekal abadi, yaitu di akhirat. Dan di sana nanti akan ada peradilan Allah Subhanahu wa taala untuk pembalasan apa-apa yang kita perbuat selama hidup di dunia. Sekecil apapun itu perbuatan baik yang kita lakukan, Allah akan beri balasan. Dan sekecil apapun perbuatan buruk yang kita kerjakan, Allah akan berikan balasan. Kalian masih ingat surah Az-Zalzalah? Ya, surah Az-Zalzalah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang berbuat baik sebesar biji zarah, Allah akan memberikan balasan. Dan waman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang berbuat kejelekan sebesar biji zarah pun, Allah pun akan berikan balasan. Itu yang harus kita ingat. Makanya dengan mengimani hari akhir ini, maka kita harus selalu berhati-hati di dalam berperilaku, berbuat selama kita hidup di dunia, karena kita yakin apapun yang kita perbuat di muka bumi ini akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir nanti. Baik, untuk diskusi kita sudah cukup ya. Kalian sudah paham makna gambar yang Bapak tampilkan. Untuk itu, baik sambil di tempat duduk seperti ini, ya kita lanjutkan materi kita. Ya, kita masuk ke pengertian atau makna iman, beriman kepada hari akhir. Kita lihat, perhatikan di atas di papan tulis. Iman artinya percaya dan yakin, ya, percaya dan yakin. Kalau percaya itu belum tentu yakin, ya, karena percaya itu hanya di lisan, di mulut. Ini makna iman ya. Iman belum ke iman pada hari akhir. Kita maknai dulu apa itu iman. Iman dulu, ya, supaya kita tahu, supaya nanti kita masuk ke, kita kaitkan dengan hari akhir, itu kita sudah paham. Jadi iman itu artinya percaya dan yakin. Saya mau tanya, kalian kalau saya tanya percaya nggak ada Allah? Percaya. Dari mana kalian percaya bahwa Allah itu ada? Ayo, siapa yang bisa jawab? Angkat tangan. Ayo, silakan. Ya, silakan. Dari mana kita bisa percayai Allah itu ada padahal kita tidak pernah melihat? Dan ingat, pada fitrahnya manusia itu bisa percaya atau yakin ketika pernah melihat dan merasakan sesuatu baru, manusia itu biasanya percaya. Kalau saya tanya, kalian percaya bahwa gula itu manis? Dari mana kalian percaya atau yakin? Karena sering atau pernah merasakan apa itu rasa gula, pasti manis. Maka ketika kita merasakan, kita mencoba melakukan, maka disitulah akan timbul percaya dan keyakinan kita. Tapi ini masalah goib. Allah tidak pernah kita lihat. Coba siapa yang bisa menjawab? Saya kasih nilainya. Ya, jadi dari mana kalian bisa percaya dan yakin bahwa Allah itu ada? Silakan. Ya, silakan. Adanya keberadaan manusia dan alam semesta di dunia ini, di mana setiap keberadaan suatu hal pasti ada sang pencipta. Ya. Kalau saya jadi mana? Untuk meyakinkan kita bahwa Allah itu ada, lihat di sekitar kita atau lihat pada diri kalian sendiri. Pernah nggak kalian berpikir kita dari kecil sampai besar kayak gini, siapa yang besar kita? Kalau saya tanya, pernah nggak kalian merasa diri kalian dulu kecil, sekarang udah besar, tengahnya merasakan gerak tulangnya manja dulu? Nggak? Pernah? Enggak. Itu siapa yang ngatur? Allah. Jadi kalau masalah waktu kita nggak usah ini ya, nggak usah main akal-akalan. Bahwa kita yakin bahwa Allah itu ada, kita lihat ciptanya.
Maka kata Allah, jangan kau pikirkan satu, tapi lihat ciptaan di sekelilingmu, maka kalian bisa percaya dan yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Itu iman. Nah, sekarang iman kepada hari kiamat adalah mempercayai bahwa seluruh alam semesta ini dan segala isinya pada suatu saat nanti akan mengalami kehancuran, dan mengakui bahwa setelah kehidupan dunia ini ada kehidupan yang kekal abadi. Itu pengertian daripada hari kita harus meyakini, harus percaya bahwa seluruh alam semesta ini suatu saat nanti akan mengalami kehancuran. Ya, dan setelah kehidupan di dunia ini nanti ada kehidupan selanjutnya yang kekal abadi, yaitu di akhirat. Itu harus kita yakini dan kita imani. Ya, walaupun kita tidak pernah melihat hal-hal begini, tapi kita selaku umat Islam, kita harus tahu dan harus yakin bahwa itu benar adanya. Ya. Nah, kepercayaan pada hari kiamat, kepercayaan pada hari kiamat itu termasuk masalah samiyah. Apa samiyah? Pengertian samiyah? Ya, masalah wajib. Dan masalah God ini hanya bisa kita ketahui dan bisa kita pahami, yaitu dari pemberitaan dari nas Al-Quran dan hadis Rasulullah. Masalah gaib ini hanya bisa kita dapatkan informasinya yang betul, yaitu dari nas Al-Quran dan hadis Rasulullah. Ya, itu namanya samiyah. Baik. Lanjut. Nah, kemudian menganalisis makna iman kepada hari akhir. Ya, perhatikan. Hari akhir menurut bahasa artinya penghabisan atau disebut juga hari pembalasan. Nah, adapun menurut istilah, hari akhir adalah hari mulai hancurnya alam semesta. Nah, berikut isinya dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari akhir juga disebut hari kiamat, yaitu hari penegakan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seadil-adilnya. Kemudian berikut disajikan informasi terkait hari akhir. Ya. Nah, hari akhir menurut Al-Quran, perhatikan. Ya. Hari akhir menurut Al-Quran adalah ada dua dikategorikan di kiamat ini. Yang pertama adalah kiamat sughra atau kiamat kecil. Apa itu kiamat kecil? Adalah peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk hidup termasuk manusia. Nah, ini ya, itu namanya hari kiamat kecil. Adalah peristiwa kematian yang dialami semua makhluk hidup. Jadi jangan kita terlalu berfokus memikirkan kiamat besar, sementara kiamat kecil kita lupakan. Ingat, kiamat kecil adalah salah satunya adalah kematian bagi makhluk hidup. Dan ini yang selalu mengintai kita, yang namanya kematian. Kematian itu datang kepada kita tidak pada diberita, dan tidak memilih entah itu tua, entah kecil, entah remaja, entah laki, entah perempuan. Siapa yang sudah sampai saatnya mati, maka akan mati. Dan ini yang perlu kita perhatikan dan selalu kita tanamkan diri kita, bahwa kiamat kecil salah satunya adalah kematian bagi makhluk hidup. Kemudian setelah terjadi kiamat, nah ini perhatikan, mereka yang telah mati akan mengalami proses hidup akhirat yang disebut dengan alam barzakh. Nah, setelah kita mati nanti, maka kita masuk ke alam barzakh. Apa itu alam barzakh? Alam barzakh adalah alam yang menjadi batas antara alam dunia dan alam akhirat. Jadi setelah kita meninggal dunia ini, kita akan masuk namanya alam barzakh atau alam kubur. Kubur di sana adalah tempat penantian kita
dan menunggu datangnya hari kiamat. Setelah hari kiamat nanti baru kita akan dikumpulkan di padang mahsyar di akhirat. Jadi yang sudah mati itu belum sampai ke akhir sana, tapi namanya di alam bangsa atau di alam kubur. Nah, itu menanti tempat penantian datangnya hari kiamat. Kemudian kiamat kubro. Apa itu kiamat kubro? Kiamat kubro adalah peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Ingat ya. Inilah namanya kiamat kubro, adalah peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur leburnya alam semesta beserta isinya. Ya, maka setelah kiamat kubur nanti, maka semua dunia ini musnah, habis. Ya, baik yang manusia maupun yang semuanya habis. Selesai kehidupan di dunia. Baik. Selanjutnya kita lihat peristiwa yang harus dialami, yang harus diimani, yang akan terjadi sesudah kematian. Perhatikan. Sesudah mati nanti ada yang harus kita imani, yaitu yang pertama ada namanya fitnah kubur. Apa itu fitnah kubur? Yaitu beragam pertanyaan yang diajukan kepada orang yang meninggal tentang Tuhannya, agamanya, nabinya, kitabnya, dan kiblatnya. Yang kedua yaitu siksa dan nikmat kubur. Siksa kubur itu diperuntukkan bagi orang yang zalim, munafik, kafir, dan musyrik. Kemudian dan nikmat kubur itu diperuntukkan bagi orang yang baru, yaitu orang yang berbuat baik ibadahnya di dunia, selama ibadah selama hidup di dunia. Baik, dari sini kalian sudah paham? Ya, pengertian daripada iman kepada hari akhir. Baik, ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri pelajarannya? Ada? Ada yang mau ditanyakan? Kalau enggak, kita cukupkan sampai di sini. Ya, selanjutnya nanti kita akan menganjurkan untuk pertemuan kedua. Ya, pertemuan kedua yaitu kita akan bahas tentang ini, kehidupan setelah hari kiamat. Ingat ya, setelah pelajaran ini, nanti minggu depan kita akan lanjutkan pelajaran kita pertemuan kedua tentang iman kepada hari akhir, yaitu kita akan mempelajari kehidupan setelah hari akhir. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Sebelum saya akhiri, saya ingin mengetahui sampai di mana pemahaman kalian materi yang Bapak sampaikan. Untuk itu saya akan memberikan pertanyaan, tolong dijawab. Yang bisa menjawab silakan berdiri, angkat tangan, ya angkat tangan dan berdiri, jawab nilainya. Baik. Siapa yang bisa memberikan jawaban pengertian iman kepada hari akhir? Coba. Ayo cepat angkat tangan. Iman kepada hari akhir, silakan berdiri. Ya. Iman kepada hari akhir adalah meyakini dan mempercayai bahwa hari akhir akan datang. Ya. Percaya meyakini bahwa suatu saat nanti Hari akhir akan terjadi hari kiamat. Ada yang lain? Menyempurnakan? Apa itu pengertian hari akhir? Oke, selanjutnya siapa yang bisa menjawab apa itu samiyah? Tadi saya sampaikan samiyah tadi apa? Ya silakan. Kepercayaan pada hari kiamat termasuk masalah samiyat. Masalah samiyat adalah masalah yang kita ketahui dan kita percaya berdasarkan penderitaan Al-Quran dan hadis semesta. Ya, masalah samiyat itu adalah masalah yang kita ketahui
dan kita percaya kebenarannya dari pemberitaan nas Al-Quran dan hadis, termasuk mengenai hari kiamat. Baik, pada anak, terima kasih ya telah mengikuti pembelajaran iman pada hari akhir dengan baik. Ya, semoga pembelajaran yang Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini kalian bisa pahami, dan kalian harapan Bapak jangan sekedar memahami tapi mengamalkan, ya, mengamalkan dan bisa menanamkan dalam diri kalian tentang keimanan kepada hari akhir. Karena hari akhir itu adalah sesuatu yang pasti terjadi dan dialami oleh manusia. Ya, sebagai kesimpulan, ingat bahwa kiamat itu ada dua, kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro ini yang akan dialami oleh setiap manusia sebelum datangnya hari kiamat kubro. Oleh karena itu, untuk menghadapi kiamat sugro, kita harus berhati-hati untuk selalu mempersiapkan diri kita untuk menghadapi yang namanya kiamat sugro, yaitu berupa kematian. Ya, barangkali itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih sekali lagi. Semoga apa yang Bapak sampaikan kali ini dapat bermanfaat dan kalian bisa pahami dan kalian yakini dan kalian dapat mengamalkan dalam kehidupan kalian sehari-hari sebagai tanda bukti bahwa kalian benar-benar beriman kepada hari akhir. Baik, terima kasih. Ingat, nanti pelajaran selanjutnya ya kita akan membahas tentang apa tadi? Masih ingat apa yang saya sampaikan tadi? Kehidupan setelah hari kiamat, yaitu pertemuan kedua selanjutnya ya. Ya, mohon sebelum kita masuk materi ini, tolong kalian cari materinya, kalian baca dulu supaya nanti pada saat Bapak menerangkan kalian sudah mudah memahami, kalian sudah punya bahan ya. Baik, sekali lagi terima kasih. Bapak akhiri, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan